Selamatkan, Simahum dengannya fi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya. Dia hanya membodohi umat. athari Dalam nama Yesus dia membodohi umat. Dalam nama Ya, Yesus dia sekarang membodohi umat. tertib Jangan ya. dengar Mari kita perkataannya dia. satu-satu. Dalam nama Yesus. Mio satu-satu, ngomongnya satu-satu. Iya, ngomongnya satu-satu. Karena Halo, dia Juma. tidak memberikan contoh. Ya, giliran dikasih gamer dia tidak diproses duluan. Dengarkan Juma. sama ini ya. Atur jumamu Proses itu. terus Juma Mana ini. di berlindung depan. kepada Nyontoh terus. Allah dari tidak godaan ada, Lucifer tidak benar, yang tidak diterima, terkutuk tidak diterima doa. dengan menyebut nama Tidak Allah ada yang nabi selain maha. Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ternyata mengajar selama 33 tahun. Dia mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkau telah mengutus aku. Sekarang di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Silakan. Baik, saya jawab. Tadi saya sudah sebutkan untuk kerasulan Rasul Paulus, saya sudah sebutkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dengarkan baik-baik. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, ayat 16, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini pengutusan Baik. Rasul untuk Paulus, ya. Jadi jangan dibantah lagi. Sekarang apa lagi? Saya bantah. Kitab Lukas itu ditemukan kemudian di Kaisarea, dan itu kemudian Lukas menuliskan sekitar tahun 80-an sampai 85 Masehi. Itu dulu yang perlu Anda camkan. Baik. Yang saya tanya ini adalah ucapan Yesus sebelum dia terangkat selama 33 tahun itu. Itu di mana Yesus pernah menerangkan, menjelaskan tentang kerasulan Paulus. Ingat sekali lagi, kitab Lukas, saya tadi kasih diskon, ya, itu ditulis tahun 80-an. Yang saya minta tahun antara tahun 1 sampai tahun 33 di mana Yesus sabar. Tidak ada peraturan. Sabar. Di mana Yesus pernah mengajarkan dan juga menceritakan tentang dan menceritakan tentang kerasulan Paulus. Itu di mana? Tentang Damsyik itu ditulis tahun 80-an. Jangan nangis. Juma, dengarkan baik-baik. Yang saya minta sabda Yesus pada saat dia hidup selama 33 tahun, di mana Yesus pernah menceritakan Paulus. Turunkan saja dia. Sebentar, aku jawab. Tidak tahu aturan. Tidak ada aturan. Sebentar, saya yang jawab. Enggak ada, bukan aturan yang saya minta. Pengajaran Yesus tentang Paulus di mana? Enggak berguna kamu, enggak tahu aturan. Jangan panik, tidak ada peraturan kerasulan. Saya tidak tanya peraturan. Saya tidak tanya peraturan. Jadi kamu yang ngatur. Saya tidak tanya peraturan. Tidak ada firman Tuhan harus usia 33 tahun. Tidak ada. Itu Yesus karangan kamu. mengajar tentang kerasulan Paulus.
Turun kamu itu. Tidak tahu Lama aturan dia itu. memberitakan Injil kerajaan Allah di mana Yesus mengajarkan kerasulan Dengarkan. Paulus. Jangan kau Dengarkan. bawa kitab yang ditulis tahun 80-an. Jangan. Dengarkan. Kamu jangan bacotmu, pakai diam. pikiranmu kepada kitab suci kami. Jangan pakai pikiranmu kepada Bukan. Yang kerasulan saya kami. tanya pengakuan Loh, Yesusnya, gimana? Cuples. Pengakuan Yesusnya Cuples. yang kutanya. Abdul. Ini Abdul. Cuples, Ini Yesus jangan yang kau bilang ngomong. Abdul. Yesus itu Abdul. Yesus itu mengaku hamba Allah. Abdul. Jangan kau bilang Abdul. Abdul itu artinya Abdul. Abdullah. Woi, Abdul itu Abdul. hamba Allah. Di Abdul. kitabmu Abdul. Kisah Para Rasul Woi. 4, Woi, Yesus dongki. disebut sebagai Abdul. Aturan. Dul malu. Ini dulu siapa nih? Donki. Dul. Oke, saya ulang ya, anak-anakku yang saya cintai, saya ulang ya. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Jangan ku bawa karangan tahun 80-an. Jangan. Dansik itu cerita Lukas. Lukas mulai mengarang cerita di tahun 80-an sampai tahun 85. Cahayu. Lah kamu bantah kitab suci kami. Yesus menempatkan diri kepada Paulus. Dengarkan. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengutusnya menjadi rasul. Itu saat dia jelas. memberitakan Injil Sementara di Galilea Muhammad selama itu 3 tidak tahun. ada Selama 3 ayat yang tahun clear itu di di mana mana Tuhan Yesus mengutus dia memberitakan jadi tentang rasul. Paulus. Itu cuma Paulus Jibril. psikofiktif yang tidak ketahuan siapa Jibril bapaknya, itu siapa yang kau mamahnya itu. banggakan. Itu yang saya Jibril yang tanyakan, kau banggakan anak-anak. mengutus Anak-anakku Muhammad. sekalian, Allah Bapak tidak ulangi. pernah berfirman. Anak-anakku Allah tidak sekalian, pernah Bapak mengutus ulangi. Muhammad. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, Kamu segala memaksa firman yang engkau kehendakmu. berikan telah aku sampaikan. Di antara firman itu adakah bercerita tentang Paulus? Selama 33 tahun, adakah Yesus pernah bercerita tentang pendiri agama Kristen itu bernama Paulus? Sudah dijawab Kamu sama saya membawa tadi. data kisah Para Rasul 9 ayat 15. tulisan Lukas. Lukas Bukan mulai soal tulisan, mengarang itu ini di firman tahun Tuhan. 80-an. Baca Lukas sudah dijawab. itu mengarang nanti di tahun 80 bolak-balik sampai balik. tahun 85. Yang saya sudah minta dijawab. pengakuan Dulu sekarang sama. Yesus, Cahayu. Tidak ada yang berubah, Ini Conge. pengakuan Yesus, Dul. Anak-anakku Ini yang Yesus kukasihi, menampakkan diri kepada macam-macam. Paulus, Dul. anak-anak yang kukasihi, dengarkan Halo, Dul. Bapak. Dengarkan dulu. Dengarkan Bapak, yang saya minta pengakuan Bapak. Yesus. Bapak Tolong minta didengar. pengakuan Cari Yesus. Anak-anakku, Kamu itu minta sama Muhammad petunjukmu itu loh. Kemana ke neraka, Pak? Baik, aku minta dengarkan sekali lagi Juma. pengakuan Jangan ngomong Yesus. dulu Juma. Ke neraka ya petunjuk itu. Jangan kau bawa Juma, dengarkan pengakuan dulu. Ya Lukas. udah, kamu jangan banyak Yesus. Yang Nggak saya ada. minta Kau juga jangan pengakuan bahas. Yesus yang membahas tentang kerasulan Bapak Ulus. Ini Itu loh. Yesus. Iya, itu rasul Yesus. murid. Yang Ini kamu, Yesus. Kamu siapa? yang kau ceritakan itu tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil Tulisan penyelidikan. Lukas atau tulisan Tulisan memang siapapun manusia ini yang firman tulisan. Tuhan, Nggak Nggak Abdul. bisa Yesus. firman Kok nggak Tuhan. bisa kok kau Sejak maksa? kapan Lukas jadi Tuhan? Kok kau maksa? Emang bodoh kamu itu bodoh. Sejak Emang kapan Lukas otakmu jadi ini? Tuhan? Loh, kok Tuhan? Bodoh, kita urut. Yang saya Ini tanya firman sabda Tuhan. Yesus. Yesus Nenek bukan mungkin biar mana ada menyatakan Lukas itu dirinya. menerima firman Juprek, Tuhan. oh, Sejak juprek. kapan? Kamu itu. Sejak Sesat. kapan Lukas Kapan? menerima firman Tuhan? Sejak Sesat kapan? kamu itu, sesat. Lukas menulis hasil Tidak ada Ini penyelidikan. firman kamu. Tuhan. Tidak ada yang percaya Gundul, sama gundul. Ini kamu. firman Tuhan. Lukas. Ya, Eh, tidak ada Jumprek. yang percaya sama kamu, Dul. Jumprek, Lukas dengarkan baik-baik. menulis hasil Tidak penyelidikan. Ini firman Tuhan. Nenek Jangan kau Kiper, persoalkan penulis. Lukas Nenek menulis hasil Jumprek, dengerin. Pemain bola penyelidikan sana itu loh. alias Nah, Lukas betul. itu Mana? wartawan. Lukas itu wartawan. Pemain bola. Baca Itulah Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Coba. Kau taruh di Kamu loh, dengkul. pemain Pilus sepak yang takraw. mulia. Itu kau Banyak taruh di baca orang dengkul yang otakmu. menyusun, Baca itu, menulis baca. Kebanyakan kau cerita-cerita taruh di tentang dengkul. peristiwa-peristiwa yang Otakmu terjadi di kebanyakan kau antara taruh di kita. dengkul. Maka Jadinya saya begitu. merasa Baca terpanggil Alkitab. Ini firman untuk Tuhan menyusunnya, yang kau ragukan. untuk menyusunnya Otakmu kembali, dicengkul kau taruh. untuk kuberikan Jangan kepadamu. Otakmu Ini dicengkul. adalah Ini cara firman Tuhan. wartawan mengumpulkan Ya. berita Bagus, bagus. sebelum Turun, muncul di turun, surat turun, turun. kabarnya. Terlalu berisik. Ajaran nggak berlaku, nggak tuntas. Turun. Ajaran sesat, ajaran sesat. Turun, terlalu berisik. Jadi
Saya baca firman host, Tuhan. gini host, yang bikin berisik itu mas saya, dia ngomong sendiri, hostnya ngomong berdua, ya iyalah berisik, satu-satu lah ngomongnya. Lah iya tadi enggak mau dia satu-satu. Naikin Kan lagi Bapak itu sudah dari rumah, tadi. naikin lagi. Sudah dari tadi, Pak. Udah lama, Gantian udah timar. setengah jam Ngomongnya lebih. berdua-berdua gitu, Pinter, Pak. satu-satu lah Tapi dia ngomongnya. nyerocos terus. Saya saksinya, Nyerocos saya pengen dari terus. tadi. Nah, Dia Nyerocos tidak terus berikan dia. kesempatan kalau nggak gini kepada aja, hostnya. naikin baru masuk Satu-satu. dia diskusi sama burutan di ini ya. Oke, semua Saya lain dari turun. tadi. Ya yang Saya lain dari turun ya. tadi. Naikin Ya, lu baik, Mas, Pak. bentar saya diam aja. Ya. Jangan narasi kebohongan dibawa, apalagi nyulik-nyulik Alkitab. Saya paling benci orang-orang seperti itu. Bang Luma naik lagi. Sudah nggak ada, udah kabur orangnya. Ya iya, Sudah- baca sudah Alkitab nggak ada. tapi dia bohong. Mencari yang Sudah nggak ada orangnya. kesalahan. Memojokkan orang. Itu salah besar, Pak. Dalam berdiskusi harus kebenaran, Betul. mendengarkan. Itu namanya Dia orang tidak mau diskusi. mendengarkan. Dia cuma mendengarkan Dia- kita. Dia nyerocos pakai temer pun tetap dia nyerocos duluan. Itu apa? Dia masuk nggak ngasih salam. Selamat apa langsung wak pakai toa. Coba di roomnya dia, di-kick kita langsung. Oh itu manusia itu pembohong, menipu. Saya sudah kenal lama. Berani nggak sama saya diskusi? Ngomong apa saya balikin. 2 ibu. Masukin Baik. Tetap kebenaran. Sudah nggak ada dia Bang Bustra. Udah Kabur udah dia. pergi. Kabur dia. Itu Jadi temannya memang Kaleb itu Besi juga tadi itu, Pak. mulai awal dia masuk tidak berhenti ngomong. Iya. Kita menjawab dia terus ngomong. Nah itulah. Pokoknya dia tidak mau mendengarkan intinya, Pak. Tidak Itu mau dah. mendengarkan. Pokoknya tidak mau mendengarkan narasi kita, dia cuma cari koin supaya bertoak-toak di sini. Saya sudah bilang, Pak. Mawar sudah banyak yang ngirim ke dia. Masih ada Tutup Bang dia, rumahnya Pak. di bawah Nggak itu usah. Bang. Naikin lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, sudah nggak ada. Sudah pulang dia, udah pergi. Hostnya Nggak ada saja lagi. bicara dipotong terus, tidak ada kesempatan. Saya bilang host itu bicara, hargai. Enggak. Itu apa? Diskusi apa? Memang mencari koin. Oke, kita kasih Tapi sekali lagi ada dia. kebenaran tetap Nah. kebenaran. Harus Coba disampaikan. semua kita diam biar Iya, Allah ada buru. suruh jadi Bang ada Zuma apa? ngomong sama Bu Ritendi. Bang Zuma ngomongnya sama Bu Bang Ritendi. Zuma, Saya Islam loh. kalian berdua. Saya Islam nih. Iya, Silakan. alhamdulillah kalau di sini ada Muslim. Nah, Ada. tadi saya masuk semuanya, saya Islam, 8 Bang. mulut menggonggong semua tadi bang. Enak Jadi gini, aja Bang. itu tadi temanmu Jadi- Muslim juga. Saya ditanya, saya Bang, menjawab. mulutmu. Giliran saya Kau juga bertanya, anjing, kan? kalian Kamu menggonggong anjing, toh? semua. Kamu anjing juga toh? Kamu menggonggong toh? Apa kamu mulut dia? Kamu anjing juga, Yang toh? disebut anjing itu Kamu anjing, yang Kak? ada di dalam Kamu tubuhnya anjing, Kak, daging menggonggong juga, kan? anjing. Kamu menggonggong ya? Orang yang Mulut makan itu menggonggong anjing nggak? itu dalam tubuhnya ada kamu menggonggong anjing, nggak? dagingnya kamu menggonggong anjing, nggak? Saya liurnya tanya. anjing. menggonggong nggak, Le? Pakai Onta. temer host. Onta Ya. ini. Pakai temer aja biar ngomongnya sesuatu host. Tadi sudah pakai timer tuh udah lama tadi, tapi tetap aja Zuma itu nggak bisa diem, dia ngomong terus. Anda saya tanya tadi, pertanyaan saya Sudah kalian saya langsung jawab, menggonggong. bro. Ya udah, Apa saya nggak silakan. sudah Siapa jawab? yang mau saya terapi? Satu-satu. Terapi apa? Jangan menggonggong semua. Satu-satu Nggak aja. ada. Begitu sudah Oke, sembuh sekarang- satu, pasien satu lagi, Bro, gitu. Bro Juma, Ya, Bro Juma diam silakan. dulu. Pasiennya yang mana Sekarang duluan? yang ngomong, Ayo. Sekarang Udah ngomong. nggak usah kau Bang ajarin Zuma saya, dengan- nggak usah. Nggak usah ngajarin Loh, saya. Yang mau saya ini terapi gua duluan nih. siapa? Nggak ada yang Ya. mau kau terapi. Yang mana? Sekarang yang mana? Silakan. Buru Tandi yang ngomong. Buru, silakan ngomong. Bisa ndak dia? Jangan sampai dia mencret duluan nanti. Bisa ndak? Jangan meremehkan orang kawan. Ya udah, Silakan, bisa ya? Burut. Oke, bisa. Oke, bisa ya? Oke. Bisa. Oke, Nanti kalau sekarang nggak bisa saya. ingat, Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun. Tunjukkan penginjilan Yesus terkait kerasulan pendiri agama Kristen Paulus. Silakan. Saya diam, awas nak jawab. Baca Pak Apologet, dokter. Katanya tadi situ yang disuruh. Makanya aku bilang kuat enggak? Ini malah disuruh lagi sama Pak Botak Apa si yang gundul disuruh? Memang ini. kamu pesuruh saya. Malah disuruh Zuma, si jangan. gundul kepala besar. Sarah suruh. Kenapa disuruh sama dia? Dia itu sudah pernah buat mencret di situ aja yang baca. Enak aja bacotmu. Kamu jangan mencret Apa sama yang disuruh? Edis. Kamu mencret Kamu sama disuruh Edis. lagi sama dia. Dari hidungmu Mencret sama buah-buah. Edis sama kiamat. Enak aja Mencret lu kamu. ngomong. Itu coba kan disuruh. Kau bicara. Tadi disuruh sama Nyungsep Ruth. kamu. Nah, sekarang Ruth Nyungsep suruh dia kamu, lagi. Nyungsep.
Nyungsep Yang kamu. mana? Ayo, ayo. Saya ulang Nyungsep. pertanyaannya ya. Saya ulang Satu, pertanyaannya. Bos. Saya ulang. Nyungsep. Saya ulang pertanyaannya. Habis ini saya diam. Satu-satu, Tolong ketika udah. Yesus melakukan penginjilan, coba Anda lihat ya, penginjilan Yesus selama 3 tahun. Ada tidak dia dalam penginjilannya menyentuh esensi kerasulan Paulus? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Jangan kau bawa karangan-karangan yang muncul tahun 80-an, jangan. Yang kita bawa ini sabdanya Yesus pada saat dia ada di bumi di Yerusalem. Mana? Tunjukkan pada saya. Saya ingin belajar. Silakan. Saya diam. Yesus itu adalah manusia. Dia sebagai Tuhan. Dia itu murid-muridnya Rasul Paulus ya. Paham kamu itu? Apa Yesus ini? itu belajar kepada Apa ini? Yang saya Ya, tanya ajaran belajar Yesus, kamu itu. bukan doktrin Ya. gereja, paham? Dia Yang itu saya rasul, tanya, dia itu host, guru, dia itu host, rabi, punya yang murid saya 12. tanya host, Baca. ajaran Yesus pada saat dia mengajar ajaran penginjilan. Yesus sudah tuntas seluruh Yudea Iya, sampai betul. ke Nazaret. Betul. Tuntas Baca pada kamu saat itu. dia belum ke langit. Seluruh Yudea Tuntas. sampai Nazaret. Di situ Sudah diberitakan selesai. di dalam Paulus Yohanes disuruh 17:8 sudah tuntas. Nah, Oke, beritakan sudah seluruh tuntas. dunia. Nah, sekarang Dari yang dulu saya sampai minta sekarang tidak pernah tuntas. selama 3 tahun dia Kamu mengajar itu. Injil, di mana Dari dia Nazaret, menyentuh bodoh. pengajaran Paulus. Silakan, saya tunggu. Seluruh Yudea Ya. sampai Nazaret, bodoh. Nah, itu kan, tengoklah. Diskusi baik-baik gini aja kan, percuma kan? Nah, makanya bodoh Nah. kamu. Itu coba lihat. Kalau bodoh saya jadi Kristen Iya, dong. makanya bodoh. Faktanya saya nggak jadi Pertanyaan Kristen. bodoh di luar nalar. Loh, Kamu itu baca kok pertanyaan bodoh di luar nalar gimana Ya, ceritanya? iya. Yang Itu saya saya sudah tanya, jawab. yang sudah saya jawab. tanya ini adalah Saya sudah legalitas kerasulan Saya sudah Paulus jawab. dari Sama Yesus. dulu sama sekarang. Legalitas Yesus itu Tuhan. kerasulan Paulus loh yang saya Rasul tanyakan. itu murid-muridnya. Hal yang mendasar Dia orang loh. terpelajar. Malah Dia dibilang orang pertanyaan terpelajar, nggak bodoh. seperti kau. Contoh Ya, contoh nih. istilahnya dia orang Nih, saya tanya. terpelajar. Saya kasih contoh nih. Dia terpelajar, nggak sama seperti Ibu, kau. Ibu Dia Ruth, pintar. coba Anda baca. Dia pintar. Coba Anda Nggak baca. seperti kau. Ya, Coba Anda makanya dia baca membuat di dalam buku, Yohanes tulisan 1. Itu kan buku. enggak mau diam kan? Makanya dipilih oleh Rasul, dia Host, dipakai oleh Tuhan gimana nih, Yesus host? untuk menginjil. Pasien Paham yang kau dikasih itu? ke saya penyakitnya sudah stadium 5. Gimana nih, host? Enggak mau diam Tahu dia. nggak kamu, ya? Semua orang buta bisa melihat. Contoh Yohanes Ya, ajaran 1 Yesus, tahu. nomor Lumpuh bisa 43. berjalan. Ajaran Filipus, Yesus, ya. ikutlah Ya, denganku. tuli bisa Nah berjalan. itu. Matamu Dengar, buta bisa dengar, mata dengar, melihat. Itu ajaran Yesus. Contoh Yohanes 1 Ya, nomor dengarkan nomor itu. nomor 43. Jangan pakai nomor-nomor, Filipus, ayat ikutlah kami. denganku. Artinya Nah, iya, betul, karena itu Filipus suara muridnya. memiliki legalitas Kamu itu nggak ada sebagai muridnya. rasul atau murid. Kamu tuh cuma tua-tua. Nah, sekarang tunjukkan Itu selama tak 3 putar. tahun ada tidak 3,5 pengajaran tahun dia di dalam Yesus bait Allah yang belajar. bersentuhan Paham kamu itu? dengan Paulus Di yang dalam selama bait 3 Allah tahun ini. dia belajar Tunjukkan, dengan silakan. para- Saya kasih para kesempatan yang rabi, kedua. Kalau tidak rabi, ganti pasien ya. para Host. tua-tua. Kalau tidak Baca ganti itu, pasien. baca. Ini Ya. penyakitnya parah, hanya Pasien rumah sakit gila. jiwa bisa sembuhkan dia. Kamu pasien gila. Saya kasih kesempatan. Selama 3 Seperti tahun kamu. ada nggak Yesus Hitunganmu menyentuh tentang kerasulan 3,5 Paulus? Silakan. tahun di dalam bait Allah dia belajar oon. Paham kamu itu? Kamu mau nanya apa lagi? 1, 3,5 Dua. tahun dia belajar di dalam bait Allah, bertanya jawab tentang 3. rabi. Makanya dia diambil, dia mengajar-ngajar di mana-mana. 4. Luar biasa orang ini. Bukan seperti 5. nabimu, mana kosong. 6, Mana dalilnya? Ya, 7. dalilnya buktikan. Kami bisa baca. 8. Kamu jangan berasi umat, bohong, 9. menipu. Kenapa berhenti ngomong dari tadi? 10. Iya, saya jawab, Pak. Host Saya nggak menjawab. ganti. Enggak ada bobotnya Ini dia. loh. Pertanyaan Itu saya jawaban Pak. Itu apa? Alkitab semua. Dijawab apa? Paulus sekolah SD pun tidak tamat katanya dia. 3 tahun aja. 3 tahun itu berarti Kamu cuma yang 3. SD, satpam. Sakit hati. Sekolahmu gimana? Kamu tahu nggak? Saya punya keluarga banyak di Makassar. Terus? Kamu tahu? Ya saya tadi Terus? tahu. Kamu Sakit kenal hati dengan orang dong, ini. karena pasti keluargamu Oh, tahu buat saya apa? siapa. Orang cuma ketawa lihat kau. Cuma ketawa lihatin kamu. Sakit Tahu hati nggak? dong, karena mereka pasti tahu siapa Saya Bang lihatin Suma. kamu, teman-teman saya di sana lihatin kamu ketawa. Sakit Ketawa. hati dong, karena tahu siapa Ketawa. saya yang sebenarnya. Enggak ditertawain.
Orang seperti itu katanya. Ya sudah, Diketawain sama ya sudah. teman-temanmu. Enggak usah urus Apalagi teman itu, saya. enggak usah urus itu. Itu saya jelaskan di Sekarang room. di Kau dalam lihat dia pakai Yohanes tutupan mulut. 1:43 Kalau kata di dalam Yesus, room dia pakai tutup Filipus, mulut. Ya, ikutlah pakai denganku. masker. Nah, Nah, ini itu orangnya bukti tuh. bahwa Itu Filipus orangnya. memiliki Ya, legalitas. Memiliki legalitas sebagai pemberita Filipus itu Injil, orang-orang pintar, oke? nggak seperti kau. Dari Yesus. Pilihan. Nah, sekarang yang Ya, kita tanya ini pilihan. adalah kerasulan Paulus ada nggak Yesus sentuh selama 3 tahun Rasul itu? Paulus Ada nggak? itu Baik. orang Silakan hebat. jawabannya. Nggak seperti kau. Juma, Satu. ya Juma. Jadi yang mana? Di dalam- Yang mana nih yang sekarang? Saudara Kristen? Ah, bosan itu lagi. Kok bos? Ya udah nggak apa-apa. Saya kasih Gua kesempatan. dengar lu juga bosan karena jawaban lu nggak mutu juga. Silakan ada tunjukkan ajaran Yesus selama 3 tahun itu Dengarkan pernah mengajarkan baik-baik. tentang kerasulan Paulus. Dengarkan Silakan. baik-baik, Juma. Tidak ada Yesus membatasi kerasulan itu hanya pada usia pelayanan 3 tahun. Nggak ada. mulai. Saya Ya, tidak tanya tetapi itu. dengarkan baik-baik. Dengarkan Aduh, saya baik-baik tidak tanya itu. bahwa Yang kisah saya para tanya, rasul mana 9. kerasulan Ini kan kau nggak Paulus mau- berdasarkan kamu kan nggak ajaran berani Yesus? apa, mendengarkan Mana? orang bicara. Dia. Saya tidak mau tanya tanya. itu, Bung. Contoh nih, Dengarkan, contoh. Bung. Sudah dengarkan Bung. dulu. 30 detik, dengarkan. Seibarat Bacotmu Filipus itu berulang-ulang memberitakan. saja kau itu. Dan ada Injil Filipus, Bacotmu bukan? diam. Kenapa ada Injil Filipus? Karena di dalam Bacotmu kisah diam, para biar Rasul orang 8 menurut terangkan. catatan Bacotmu diam, Lukas, dilem. menurut catatan Hei, Lukas, kamu ini masuk di Yesus rumah dan orang, Filipus lihat aturan. memberitakan Injil Allah, kan gitu? Bacotmu Oke? diam. Yesus ketika datang ke Bacotmu Galilea diam. Mau dijawab, memanggil Filipus, bacotmu, Filipus bacotmu ikutlah diam. denganku. Nah, di Bacotmu situ ada diam. legalitas bahwa Filipus Nggak diberi perlu wewenang sudah. Bacotmu diam. untuk Saya jawab. mengajarkan Injil. Bacotmu Saya diam. tadi sudah mengatakan bahwa jadi rasul itu tidak dibatasi oleh Yesus hanya ketika dia pelayanan 3 tahun setengah. Tidak ada Saya ayat tidak yang tanya membatasi itu, Bung. Yang saya tanya, di jangan mana dulu orang ajaran lain ngomong. Yesus tentang Bacotmu kerasulan? diam. Orang belum selesai bicara. Belum selesai ngomong kok. Ya, Di mana Makanya ajaran saya Yesus bilang, tentang kerasulan Paulus? Kenapa Di mana? kamu menjadi Ajaran orang ngatur? tua enggak Kenapa begitu. kamu menjadi ngatur? Dengarkan dulu saya jelaskan. Pertanyaan saya apa? Coba diulang. Diam, Pertanyaan kau saya. diam di dalam rumah orang. Kamu tidak tahu itu apologet itu. Di hostnya Coba sini kamu. Pertanyaan saya- pertanyaan Saya mau Diam, jelaskan diam, kepada diam. kamu, dengarkan. Pertanyaan saya Ya. sederhana loh. Diam, kamu diam. Tunjukkan ajaran Bacotmu kerasulan diam, Paulus diam. berdasarkan ajaran Yesus selama 3 tahun ketika Yesus penginjilan. Kamu diam, Mana? bacotmu Tunjukkan. diam, dijelaskan. Silakan. Makanya saya balik bertanya, Yesus apakah ada bilang kerasulan itu hanya usia 3 tahun setengah ketika dia melayani? Ini Nggak ada. tidak berkaitan dengan usia. Makanya Nah, kamu kalau itu aku dengarkan tidak baik-baik. bila. Kisah para Rasul 9 ayat 15 Itu ditulis Yesus tahun mengutus. 80-an. Bukan soal ditulis tahun berapa, Yang tapi saya ini tanya, adalah kerasulan Yang saya Paulus. tanya, ajaran Pertanyaanmu itu Yesus. kok aneh-aneh. Kok aneh? Memang bacot ini, memang Kok bacot. aneh Dengarkan sih? dulu. Dengarkan aneh? dulu. On. Oh, Yesus punya murid pada saat dia penginjilan. Tell me kau, diskusi tell me. muridnya ini kan Jin, diseru, dasar jin dipanggil kau. namanya Petrus, Ayo, Simon, mulai nggak usah dengerin. Filipus, kan disebut Ayo, namanya. nggak usah dengerin, Ada bohong, tidak penipu. Yesus Tidak ada memberikan itu, tidak ada. legitimasi Nggak usah kepada dengerin, Pak. Paulus Buang, pendiri buang Kristen? dia. Jawab. Dengarkan baik-baik. Jangan Ya, kau menangis diam. lah. Nggak penting. Kalian, Narasi saya sudah putar-putar. jawab dari tadi. Seperti kayak bola. Jangan bahwa menangis. Paulus Bro, rasul jangan yang nangis. dipilih Jangan oleh nangis, bro. Tuhan, Kamu kelakuan seperti ini oleh bicara. Yesus. Teman-teman, Yesus kalau host ini host sudah nggak bisa, menampakkan Ruth sudah nggak bisa. Lagi yang Enak kalau bisa hostnya aja. turunkan aja Mulutmu hostnya. yang nggak bisa, matamu. Hostnya diturunkan. Kau yang Ganti diturunkan lain. karena Ganti kau yang lain. tidak nyambung. Hostnya nggak bisa Suka menjawab juga. sukamu. Ruth tidak bisa juga. Huruf, buta huruf. Mungkin Sudah saudara dijelaskan muslim bisa kamu. menjawab. Turun. Saudara Turun. Ustra yang Turun. muslim Tell me kau. Jadi Juma ini begitu. Iya Dia Pak, ngomong begitu terus, kan aku udah bilang. ngoceh, tidak mendengarkan Tidak orang akan bicara. mau menerima. Kita Nggak mau bakalan. menjelaskan. Kan dia cari koin. Kita mau menjelaskan, dia tidak menerima. Kita Itu orang buta huruf suci semua kami. gas meledak. Iya Itu kan? bom dia mereka. Bom itu mereka itu ajaran bom. Merocos Terus terus. Tidak pernah menghargai Tidak orang. menerima ajaran. penjelasan orang. Iya, Ya. kadrun begitu. Saya sudah Kebanyakan baca minum ulang. otak. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
pergilah, sebab orang inilah alat pilihan bagiku. Pilihan, alat pilihan. Itu kan sudah jelas. Hebat, berarti nggak sembarang orang dikirim. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta Bangsa-bangsa. raja-raja dan orang-orang Israel. Cuma Tuh, dengarkan tidak itu. mau mendengarkan ini. Dia memaksakan kehendaknya sendiri. Dia Asbun dia, memaksakan sesuai dengan otaknya sendiri. Kan nggak Iya, boleh kulitnya saja, begitu. Pak. Bernarasi keras. Ketemu saya Ya. babat habis. Oke, Ibu Ruth dan teman-teman Iya, Pak. Bustra, Lesmana, dan juga Syam, dan juga teman-teman yang bergabung. Saya kira sampai di sini aja live kita malam ini ya Bu Ruth ya. Baik, Pak. Kita sudah kurang lebih 2 Saya jam udah ketemu setengah. sekali nih orang ini. Iya. Memang orang ini terkenal ini terlalu Saya banyak sudah bernarasi. 5 kali ini Bu Ruth Framing. dengan dia ya, 5 Ya, kali ini kalau aku ya. masih iya, Pak. Aku masih di roomnya langsung di kick. Tapi Mereka kayaknya dia dikirim. Bang Zuma itu caranya dia sesuai dalil loh. Semua Mana tertulis ada dalil? dalil gitu. Itu justru tadi saya sudah bacakan dalilnya bro. Ya, dia cuma nggak mau terima pendapat orang, maunya dia aja yang didengarkan. Jadi sampai sini aja Bang Bustra, Bang Syam. Mohon maaf tadi Sudah abang disampaikan terlambat begitu. naiknya ya. Iya, Pak. Besok-besok kalau ada waktu kita akan diskusi kembali, tapi yang lebih kondusif ya. Saya sebenarnya enak itu ganti-gantian ngomongnya, tapi faktanya Bang Zuma itu selalu ngerocos Masuk terus. sudah rame dia, Pak. Iya, Meramaikan mulai room kalau awal dia itu supaya banyak dari penonton, awal kasih bunga, kasih koin. sampai selesai itu. Ya, jadi sampai di sini selamat malam. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan dalam bicara. Mohon maaf semua untuk teman-teman. Tapi ini adalah diskusi. Sebenarnya harusnya Temannya Setion itu, Pak. enak Kelompoknya ya. mereka, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih Bu Ruth ya, terima kasih semuanya. Kita Baik, akhiri Pak. live Ya. kita malam hari ini. Tuhan Yesus Selamat malam memberkati. semua. Tuhan berkati semua kita. Shalom. Allahu Akbar. Selamat malam. Asal dari surga. Pertanyaan saya, makhluk apa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Tunjukkan di mana ayatnya di situ makhluk. Tunjukkan ayatnya di mana di situ tulis makhluk. Oke, saya rubah pertanyaannya kalau gitu. Siapa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Tahu siapa? Lucifer gitu. Loh, itu saya kan bertanya sama orang intelektual. Maksud saya sudah Saya tahu, tanya Lucifer- kepada Anda, Lucifer itu siapa? siapa yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanak? Ya Yesus. Oi, Oh. jawab. Jadi Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu Yesus. Lah ya, tujuannya iya memang itu. Oh, bagus. Oke. Menurut kamu siapa? Lucifer. Berarti Yesus itu Lucifer. Oh, ya yang menerjemahkan itu Lucifer siapa? Loh, itu orang Yahudi yang punya kitab, mereka menerjemahkan itu Satan. Tidak pernah orang Yahudi menerjemahkan Oke. itu Lucifer. Oke. Dinda Kores bisa kasih bukti, kita kasih bukti beliau. Bisa buat Gurunda. Oke. Apa dalilnya Silakan. nih? Yesaya 14 12. 12. Oke, Yesaya 14 tuh. Katanya itu Yesus. Selamat ya teman-teman Kristen. Malam ini sudah ada dari Kristen barisan intelektual. Katanya si intelektual. Nah, sekarang dia mengakui jujur dia. bahwa Otakmu ya ada bintang katanya. timur, Setelah bintang diceritakan. timur itu katanya Yesus. Nah, kita lihat. Silakan Dinda. Ya ini lagi Mic-nya dibenerin dulu, Ahi Kores, noise. Mantap, mantul. cek. Sekarang gimana? Enggak ya? Jujur dia. Bagus. Dia nggak tahu jujur, nggak tahu kejebak ini. Nggak tahu jujur, nggak tahu kejebak ini sebenarnya. Waduh, kerutuk-kerutuk. Akhirnya Iya. Kenapa? Aduh. Wow. Noise, Bang Kores. Bang Kores, noise Dia nggak usah ditegur, biarin aja. Oh dia, ya udah kan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur.
putra Fajar, kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang memusnahkan bangsa-bangsa. Cek, terus? Geruduk. Geruduk. Copnya itu gerak-gerak itu, cop yang ke HP-nya gerak-gerak itu akhirnya. Itu bahasa apa, Pak? Itu kira-kira bahasa metafora apa bukan? Iya, ya udah Gurunda aja yang ngomong, ntar aku klik-klik di sini. Ya di mute aja, Res, di mute aja. Nanti aku yang baca. Ditanggapi Banyu, Pak. Ya, oke. Jadi kalau Anda melihat Helael itu artinya adalah Lucifer. Sedangkan Lucifer itu adalah Satan. Itu adalah iblis. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu fakta. Itu real. Yang kemudian Anda sudah akui bahwa itu adalah Yesus. Nah, itu perkataan itu yang saya maksud Juma, itu perkataan itu kata metafora atau apa bukan? Itu perumpamaan apa bukan? Bukan. Itu adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Iya, tuh Lucifer tuh. Tuh. Makanya Lucifer. Juma nggak usah Jo, pintar kamu Juma. Bedakan kata metafora, ya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Iya. Kok metafora? Kenapa metafora itu ini? kata Coba perumpamaan Anda baca. itu. Baca nomor 14-nya dan nomor 15-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini metafora. Loh iya juga. Iya. Hah? Iya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dan aku hendak duduk di atas bukit bangsa. Hah? Bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Itu kata metafora, Pak. Kok metafora? Tahu Bapak. Iya. Kok metafora? Jadi kalau orang Kristen itu menerjemahkan itu bukan ke situ. Oke. Ini metafora. Berarti Yesus ini yang bergelar Lucifer. Oh, bukan. Ya. Loh, kok Lucifer? Ini terjemahannya Lucifer. Orang Ibrani, orang Yahudi menyebutnya Satan atau Helel. Kalau kami menyebutnya Azazel. Nah tuh. Nah, tua mana kitabmu dengan kitab KJP? KJP itu jauh lebih tua. Ayo. Jadi selama ini terbukti kan kalau kalian menyembah setan? Oke. Saya tanya dulu kamu. Ini di mana itu? Tertulis di Perjanjian Lama kan? Nah, inilah makanya orang Kristen. Orang Perjanjian Lama Kristen apa bukan? itu tidak pernah sadar selama ini kalau selama ini mereka menyembah Perjanjian Lama setan. apa bukan? Kenapa? Karena orang Kristen ini hanya makan dogma dan doktrin. Untung ada Bang Suma dan kawan-kawan. Untung aja. Andaikan tidak ada Bang Suma dan kawan-kawan, maka sampai mati kalian menyembah Lucifer. Kalian tidak sadar. Maka berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Jangan justru merasa dihujat. Kau semua kau bodoh orang itu di Perjanjian Lama. Saudara tidak pernah sadar, andai saja saya tidak membuka pertanyaan ini. Saudara tidak sadar kalau selama ini yang Anda sembah itu adalah setan. Intelektual apa macam Anda ini? Ini sama halnya ikan teri pakai helm. Kepalanya aja besar tapi nggak ada isinya. Itu tertulis di kitab mana itu? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kitabnya aja Anda nggak tahu. Kalau dari awal Banyuma udah bilang tanah. Gak ngerti Saya dia. sudah tanya Tanak, nggak ngerti. Masih Itu bertanya. Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Saya tadi bertanya di dalam kitab Tanak yang bergelar bintang timur itu apa? Anda katakan Yesus. Setelah ketabok balik nanya itu di kitab apa? Itu kan kata metafora. Katanya mau akademik, anak aja nggak ngerti. Itu kan metafora. Metafora lagi. Metafora apa ya metafora? Oke, metafora berarti Yesus secara metafora bergelar Lucifer kan? Betul? Loh. Betul? Coba simak di secara situ. metafora Yesus bergelar Lucifer, betul? Oh bukan. Jadi kalau Lah, itu itu batu bangunan itu yang dilemparkan itu kira-kira apa itu? Kata metafora apa bukan?
pasti otakmu itu cuma. Otakmu itu nggak ada di situ. Hah? Tadi katanya intelektual. Loh, Intelek, kau banyak ketawa kau Aku Juma, mau pergi karena ternyata ada Anda ilmumu, intelektual, Juma. ternyata cuma mau lari dari pertanyaan. Ini alasannya. Kapan saya ditanya ini pasti saya Jangan di-mute dibal-balin saya, sama loh. Zoom. Pasti saya hancur. Nah, ini sekarang terlanjur hancur Loh, sekali kok hancur. di-mute? Makanya apa? Metafora. Kok limit? Tidak, pertanyaan saya itu Udah disebutin Tanakh, dia nggak di mana itu tertulis? Perjanjian lama, Tanakh perjanjian itu. baru, dasar Itu di kucing. kitab Tanakh. loh, biar saya Kitab jelaskan. Kalau di perjanjian lama Yesus belum ada. Ya tadi Anda katakan Yesus Berapa loh. Tadi Tapi- Anda mengatakan Yesus. Siapa Tapi- yang bergelar bintang timur di dalam kitab Tanakh? Anda katakan Yesus. Sekarang Anda Loh, mengatakan Yesus belum ada. Loh, La 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 dengarkan la la dulu. la. Ha, Tapi ha. perkataan itu perkataan siapa? Yesus, jangankan dulu itu. Sebelum ada Musa, Yesus sudah ada. Itu gimana itu? Ya, sebelum ada Musa, saya sudah ada kata Yesus. Gimana itu? Bukan Padahal Musa jaraknya 1.500 Cahayu. tahun. Gepeng juga ini lah cuk dulu. Bukan Musa. Itu gimana? Coba. Anak Yesus song berkata kalau begitu. patatoloy. Dari ilmunya Sebelum ini. ada Aduh. itu kira-kira bahasa apa itu? Sosok akademik. Udahlah, angkat tangan aja kawan. Anda nggak sanggup. Dengar, jangan di-mute dong. Yang pasti saudara Jangan di-mute. Ardiansa, yang pasti Anda sudah mengakui yang bergelar bintang timur itu Yesus. Di kitab Tanakh yang bergelar bintang timur itu adalah Satan atau Lucifer atau iblis atau roh atau sang penjahat atau sang jahat. Ya udah, itu aja pahami. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada pengarang kitab saudara. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu adalah setan. Jadi Nggak yang kau usah lah, sembah, kau nggak berkelas jadi cuma yang kau padahal sembah selama ini adalah bintang timur. Itu Lucifer, Bang. Kok di-mute terus? Jangan Makanya di-mute kalau dong, biar enak. makanya kalau diminta mana dalilnya Yesus mengajarkan, memerintahkan menyembah dirinya, orang Kristen sedunia tidak akan pernah sanggup menunjukkan dalil itu. Tapi kalau ditunjukkan kemudian mana perintah dari Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan bisa tunjukkan Roma 14:9, Roma 10 nomor 9. Karena Pauluslah yang diajarkan oleh sang bintang timur bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu juga penulis kitab Mimpi di Pulau Patmos. Begitu Cak Ayu. Sampai di sini tidak paham? Loh, kok Kamu di-mute? sampai di Kok sini di-mute paham terus tidak? saya? Lu gimana? Lucifernya malah bertanduk 7. Nah, tuh. Gimana dong? Gimana mau menjawab terus di-mute? Ya, bicaralah. Bicara. Jangan mute sendiri dirimu. Habis itu bilang orang yang mute. Nah, bicaralah. Mau ngomong apa? Oke. Selama ini ya, cuma udah 3 tahun kau membahas apa? Alkitab kan, sudah sebenarnya udah selesai dijawab semua pertanyaanmu. Tapi ya, Ini nggak ke materi loh, nggak ke materi dia. Al-Quran dan hadis enggak. Nggak ke materi dia. Kalau saya bahas Al-Quran, Bung, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum, ya, itu yang mengajarkan adalah setan. Setan illa gurura. Itu kata Quran. Kalau mau bahas Quran, kena kalian nanti, malu kalian, sakit nanti kalian. Kalau Al-Quran saya bahas. Karena Al-Quran mengatakan yang memberikan janji itu setan kepada kalian. Yang membangkitkan angan-angan kalian bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah setan. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka. Itu kata Quran. Sakit nanti kalau bahas Quran. Jangan. Kok Cukuplah sakit? ucapan Yesus yang mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi ada penyesat yang datang dengan mengaku akulah Yesus. Ada. Setelah Yesus baca di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, itulah yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan orang.
Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang apa jemaat? Ya untungnya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, cari muka kepada untung penjajah waktu itu. Bukan seperti Islam dia. Kalau orang Arab mengislamkan orang, ya untungnya ada. Tidak perlu menteri pariwisata, tidak perlu departemen pariwisata. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Apa sih nggak ada ilmunya? Apa yang nggak ada? Ya apa itu? Apa itu maksudnya? Apa untungnya sama si Paulus mengkristenkan orang? Ya untungnya apa untuk untungnya? mendapatkan gelar rasul. Loh. Untungnya sebenarnya begini, Bung, bukan Paulusnya, tapi yang di belakang Paulus ini. Bukan Paulus yang mendapatkan keuntungan, tapi yang di belakangnya yang mengaku Yesus itu. Siapa? Iblis. Apa keuntungannya? Mengajak keturunan Adam sesuai dengan sumpahnya untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu keuntungannya. Paulus ini cuma nabi palsu yang dibisikin kemudian. Ajarkan kepada seluruh dunia, akulah Tuhan Yesus. Akulah bintang gilang gemilang. Aku Esa sebagaimana Tuhan juga Esa. Makanya dituliskan di 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Esa dan Yesus juga Esa. Berarti ada dua yang Esa. Berarti Yesus yang Esa juga ini adalah iblis. Karena hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Esa itu apa artinya? Esa itu satu, tunggal. Nggak ada yang lain. Satu. Siapa bilang? Yes, tunggal. Satu itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga ya. Esa itu. Kau ngerti kau enggak? Dari lalu bahasa apa, mana kau terjemahkan itu? Lalu Esa itu apa? 3. Loh. Esa itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Lalu apa? Loh. Esa itu maha besar. Hah? Maha suci. Jangkrik. Maha hadir. Jangkrik Esa gimana? maha besar. Bisul lo. Dari mana kau dapat Esa itu adalah satu? Ini orang dari mana? ini. Dari bahasa mana Ini itu? orang dari bayi. Ginjalnya letaknya di jantung. Maka Jantungnya itu, di bawah tumit. makanya ya keliru kalian. Hah? Esa Esa itu dari adalah mana? Dari maha bahasa besar. mana itu mengatakan satu? Bang Ardian. Bang Esa itu Ardian. dari mana? Artinya Bang mengartikan itu Ardian. adalah satu. Bang Ardian. Ya, Bang oke. Ardian. Bang Oke. Ardian. Iya, Bang Anis ya. Ardian. Ya, oke. Iya. Abang, Esa adalah maha besar. Abang waktu SD pernah kebentur nggak kepalanya tuh bang? Mungkin. Kamu yang mungkin pernah kebentur. Kamu kebentur. Mungkin. Coba saya tanya. Esa itu dari bahasa mana itu kau? Iya. Bisa kau pakai bahwa Esa itu Kok adalah jadi satu? maha besar? Esa Dari itu maha bahasa besar. mana? Dari bahasa Yunani kek, dari bahasa Ibrani kek, dari bahasa apa itu? Bahasa roh. Sok pintar kamu. Esa itu bukan Sanskerta satu, bukan diadopsi dua, menjadi bukan bahasa tiga. Indonesia. Ya. Makanya Tuhanmu itu adalah bisa dihitung satu. Terus Tuhanmu berapa? Ya, Yesus juga mengatakan begitu. Tuhan kami Hidup nggak bisa kekal dihitung. itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan tidak bisa dihitung cuma. Itu- Tidak bisa dihitung. Itu apa Ya. itu? Yohanes Tuhan 17 itu nomor nggak bisa 3. dihitung, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Coba kamu Tuhan baca itu. Yohanes 17 nomor 3, Tuhan coba. itu maha adil, maha besar, maha adil. Coba kamu baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Jadi ada berapa bersaksi di surga? Ini mau anak Jadi, ngerti Bible. masalahnya nggak pernah punya, nggak pernah beli Bible sama masalahnya apa, duit. Mas? Itu Masalahnya satu, apa? itu satu. Baca ini Ardian. Jangan terlalu botol lah. Ini baca nih apa artinya Esa ini, Maha Esa. Ini baca nih. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Maha besar tadi katanya. Sehingga tidak tersusun dari. Coba besari host. Bang Akang. Biar Maha Esa dia bilang Maha besar. Nih. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Sehingga Maha besar tidak katanya. tersusun. Tidak tersusun dari yang lain. Kalau Tuhanmu kan 3, mana dia Maha Esa ini? Maha Esa artinya tunggal sehingga tidak tersusun dari yang lain. Ya, Allah itu satu-satunya Tuhan. Nah, kau bilang tadi Maha Esa itu Maha besar. Botol juga kau sok-sok intelektual. Kau yang botol, bukan itu pengertiannya Esa, biar tahu kau. Ya. Aduh. Emosi Dari bahasa nih. mana? Dari bahasa mana kalian terjemahkan itu Esa?
Iya, nanti balik lagi kita ke Esa ya. Cuman gua mau jawab soal apa keuntungannya gitu kan menginjili. Itu ada jawabannya, Bre, di 1 Korintus 9:27. Di sini dikatakan begini. Tetapi di sini jawabannya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak gitu dia. Ya keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Ini supaya jangan aku sendiri yang ditolak gitu loh. Jadi dia ngajak temen supaya ditolaknya tuh nggak sendirian gitu maksudnya. Ngerti nggak? Iya, coba jelaskan. Iya, ditolak gimana? Supaya ditolak gimana? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya artinya dia ingin ditolaknya tuh nggak sendirian. Ditolaknya tuh pengennya rame-rame. Ya kalau rame-rame ada apa keuntungan sama mereka? Tidak ada kan? Nggak malu. Kalau sendiri kan malu. Ada enggak untungnya sama mereka? Sama dengan Yesus. Ini loh. Yesus raja segala raja. Apa ada untungnya sama mereka? Yesus tidak punya harta sedikit pun. Tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya apa. Tapi raja segala raja. Raja kok miskin? King Raja of kok the king. miskin? Loh, kerajaannya bukan di bumi ini. Jadi RT aja nggak pernah kok. Iya, memang benar. Iya benar. Nggak, maksudnya gini loh. Kalau kerajaannya bukan di bumi ya jangan kesini lah. Namanya ngejajah itu. Aduh. Tapi kalau orang Arab ya, kalian dipolitiki ya, memang orang itu mendapat keuntungan. Izin nanya dulu, ini Tiron ini Muslim apa Kristen? Tiron. Oh, ada suara. Moderator beraksi. Nggak ada suara itu. Aduh, ini orang intelek ini susah kali kayaknya memahami suatu. Loh, apanya yang apa yang payah? Jadi kesimpulannya adalah Esa itu adalah Maha Besar ya. Pakai asumsi. Tar dulu. Mau disimpulkan ini, Esa tadi apa? Esa adalah Maha Besar. Maha Besar ya. Tepuk tangan. Maha Besar, Maha Adil. Wih, Esa Maha Besar. Hadir. Ya, Maha Adil. Suka-suka kau lah. Loh. Maha berata. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ya. Oh, malas. Mahasiswa. Siapa menerjemahkan itu? Esa itu 1. Yang siapa KBBI itu? itu. Lu percaya nggak KBBI? Hah? Lu percaya nggak KBBI? Oh, tidak semuanya. Bukan enggak semuanya. Iya, tidak semuanya kok. Ya udah keluar aja kau dari Indonesia. Loh, saya bukan di Indonesia. Di mana? Saya di USA, di Boston. Tapi kamu warga negara apa? Amerika. Warga negara Amerika. Kalau bahasa Inggrisnya Esa itu apa ya? Apa? Bahasa Inggrisnya Esa? Gak usah tes kau kayak gitu, ya. Itu Tidak bisa. Katanya di sana di luar negeri. Loh, itu pertanyaan anak-anak bagi saya itu ya. Loh, jawab aja satu kata bahasa Inggris Esa apa? Semban. Banyak bacot kamu itu. Semban. Kamu banyak bacot kamu itu, ya. Biar saya katakan, Esa itu bukan 1, ya. Di dunia ini yang menerjemahkan itu Esa adalah 1. Katanya di luar negeri. Katanya di luar negeri. Padahal di Berastagi. Juma. Ditanya bahasa Inggrisnya Esa apa? Bahasa Inggrisnya Esa apa? Siji. Ini mah bukan di luar negeri, ini di luar nagrek. Di luar nalar. Menteri Bandalam ini, Menteri Bandalam. Menteri luar dalam. Aduh, Mas Bro. Gak usah nipu-nipu lah, Mas Bro. Tapi kalau dilihat fotonya itu intelektual, Gurunda. Lihat tuh fotonya. Gak mungkin. Itu fotonya cucunya. Oh, cucunya. Foto cucunya siapa? Aku masih umur 27 tahun. Goblok kamu.
Parah dia. Goblok. Suaramu itu bro, suaramu sama seperti suaranya Mak Lampir. Enggak ada. Ayo Udah kita tua. bahas ayo Al-Quran sama hadis yuk. Wey, pandai Aku udah kali. capek. Jauh-jauh Aku kau udah membahas capek, ya. Al-Quran dan hadis kata esa aja kau nggak ngerti. Masa sama maha besar? Mana sih? Bang, coba aku izin bentar bang ya. Coba Ya. dicek dulu. Takutnya kan Cek Bahasa kodam. Yunani kenapa? jalannya parah. Bang Ardian, Ya siap. Ya, tahu. Satu bebek ditambah satu ayam ditambah satu angsa. Ada berapa bang? Inilah ya. Inilah kelas kalian ya. Inilah kelas kalian. Wah, lelelelelel. Ditanya begitu aja bingung. Lawak. Bingung dia, bingung. Bingung dia langsung. Bingung dia langsung. Mama, telepon aku biar aku pulang cepat, Ma. Aku nggak kuat di sini, Ma. Ma. Itu pertanyaan konyol namanya itu, ya. Kalau di Kasih Kristen coba. itu gimana? Kasih coba pertanyaan banyak. Mana Kalau lebih pernikahan berat? itu Mana lebih berat besi 1 kilo sama kapas 1 kilo? Dia nggak bisa beda. Dia bisa jawab. Coba, Dia bisa coba. jawab. Apa jawabannya Diansa? apa? Itu bingung, pura-pura bingung. Goblok kamu itu ya sama lah goblok. Sama goblok, sama-sama 1 kilo. Sama. Goblok, Jawabannya sama itu. Sama, Sakti. emosi dia. Gurunda suruh cek kodam aja ini orang lah. Iya, itu dah dia. Suruh cek kodam nanti. Ya kan? Suruh cek kodam ya, Bang ya. namanya 1 kilo sama 1 kilo. Ardian dasar goblok itu foto cucu disebut foto sendiri, dasar goblok. Itu gimana nih? Bentar bang Zuma. Masa open camp? Ini kan barusan Saya mau ditanya open camp, biar tahu besi Anda. 1 Coba, kilo. open cam, Open coba, cam. coba, mana lihat, buktikan. Nggak ada. Mana berani. Ayo open cam. Kalau mau tanya, kalau mau Mana? tahu, Eh. tanya si Saipudin. Iya. Pernah saya jumpa dengan Saipudin, ya, biar tahu Anda. Coba buka. Pernah jumpa dengan Al Hayat Indonesia. Coba Pernah. buka. Gak usah, kawan aku yang saya jaga ya, bukan apa-apa. Cuman kawan aku yang saya jaga. Dasar umat Paulus. Kerjanya Umat cuma Paulus gimana? berdusta aja terus ini umat Paulus ini kerjanya. Jangankan di Indonesia di sana pun berbahaya juga, di sini juga, ya. Di sini juga berbahaya juga. Kalau Apa dari itu? aku dikit ini, tahu kau? Oh, Christian Prince pun saya kenal, tapi Wush. nggak pernah dia tampak muka. Ada apa? Kemarin Kenal saya ketemu gue Christian Christian Prince, gue injak lehernya. Gue injak lehernya kemarin kenapa emang? Kenapa dia takut? Kenapa nggak mau open camp? Kenapa? Kau tak sadar nggak situ? Kenapa dia nggak mau open camp? Ya takut dibunuh. Takut kenapa? Dibunuh. Itu Siapa yang mau bunuh? Christian Prince itu nggak mau open camp karena dia panuan. Ini apa Kamu ya? sadar nggak situ? Aku agak bingung. Ardian, aku agak bingung. Bukannya kalau mati langsung ke sorga kan? Loh, kan kami kan beda. Kami kan harus berkhidmat. Kenapa harus mati konyol? Lo mau konyol Kenapa mau harus mati keren konyol? kan langsung ke Kan sorga. harus berkhidmat. Nggak mau ke sorga. Saya nggak pernah takut mati, tapi harus saya berkhidmat. Ya, Maksudnya apa tuh? loh. Takut itu nggak mati itu nggak takut. Tahu, tapi nggak takut. jangan mati konyol. Jangan mati Emang konyol. kalau mati konyol langsung neraka? Loh, siapa mau mati konyol sama dengan bunuh diri? Kalau bunuh diri masuk kan neraka? kalau di kalian kan masuk surga. Lah kalau masuk surga kenapa takut Dinda ya Kores. nutupin ini ya? Coba diajak bahasa Inggris. Oh oke. So are you afraid to die, Ardian? Oke, you stupid lah. Oke. Fucking buset. Lu. So are you so I think you are homeless over there ya? Because your English didn't catch up. Dimit sendiri dirinya. Homeless it's Philadelphia. We stupid in di room.
Ya, wi, katanya wi. Kau pakai kata wi. Manusia purba ya, abu. Cuma stupid yang dia tahu, cuma stupid. Itu aja kau tahu bahasa Inggrismu. Aduh. Ya dia katakan tadi kami stupid katanya. Wah, kau tolol. Benar mah bukain 1 Korintus 4:10 suruh baca. Buset lu. Bukain benar. Oh, itu dia. Suruh baca. Ayo, Orang sana bahasanya juga buset ya. Kita baik-baik kita. Ini karena kau ngaku kamu stupid. Karena kau ngaku kamu stupid nih. Kenapa enggak mau kau secara intelek? Intelek kau aja on begitu. Intelek ngaku tadi intelek diuji nggak bisa. Aku ngaku tinggal di Eropa bukan di Indonesia, diajak bahasa Inggris. Stupid. Esa itu ya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Siapa yang mengatakan 1 Esa? Mengaku intelek ternyata. Nih, baca dulu you stupid you stupid baca nih. Cuman bisa bilang goblok. Baca dulu Ardian baca dulu nih. Ngaku-ngaku di luar nagari. Oh di sini saja kayak baca nih. Kabur. Aku intelek mencrep. Gimana dong? Jarang penipu. Paulus bukan intelek itu, intelek manuk. Intelek ayam. Ayamnya berunda. Intelek manuk. Bunda Rahma. Malam semuanya. Iya malam. Ini Bang Juma sama bertanya ini. Saya Kristen. Ya. Ini saya bertanya soal agama Muslim. Iya. Ini menyangkut Nabi Muhammad. Siap. Ini kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Iya, biasanya yang bangkit itu Bang, itu orang yang masih punya utang. Ya, jadi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya sudah selesai, mengajarkan kemudian risalah Islam sudah selesai tugas beliau, ajarannya sudah tuntas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu diterangkan, janganlah kamu sekali-kali mengatakan atau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah berjuang memperjuangkan Islam itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup, hanya jasadnya aja yang masuk ke liang lahat, tapi beliau itu hidup dan mendapat rezeki dari sisi Allah. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa kemudian terangkat ke langit dengan jasadnya? Yang mengangkatnya itu kan Allah. Di sisi Allah itu 1000 tahun bagi kita, sehari bagi Allah. Berarti Nabi Isa untuk saat ini usianya di atas itu masih 2 hari bagi Allah. Nah, artinya ketika diturunkan kemudian di bumi misalnya 1000 tahun ke depan, ukuran kita itu baru 3 hari. Nah, dia harus turun. Kenapa? Dia harus dimatikan. Dia harus mati selayaknya makhluk. Dia harus mati di bumi. Itu. Nah, kemudian tidak ada Nabi Isa yang di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim, tak ada itu Nabi Isa bangkit dari kematian, nggak ada. Yang bangkit dari kematian itu berdasarkan ajaran Yesus itu sendiri, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, yang keluar dari alam kubur, alam maut itu, yang keluar dari alam maut itu adalah Lucifer. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah Lucifer, bintang timur Bang.
Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak diberikan sedikit pun tanda melainkan, kata Yesus, tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Jadi setelah 3 hari 3 malam, maka akan ada kebangkitan. Ya, bangkit ini siapa? Yaitu tadi anak manusia. Anak manusia ini siapa? Itu disebut bintang timur. Di dalam Yesaya 14 nomor 15. Itu jelas itu di sana. Demikian. Oh iya. Ini bisa satu pertanyaan lagi, Bang. Boleh, boleh. Ini apakah Nabi Muhammad menaik ke surga, masuk ke surga? Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran surah Ali Imran, ya sahabat, Ali Imran ayat 169. Jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW itu naik ke langit. Jadi sebenarnya gini, di terjemahan asli, bahasa asli dari kitab saudara itu Uranon. Uranon itu artinya langit, bukan ke surga. Jadi Yesus itu diceritakan naik ke langit, naik ke langit, naik ke langit, bukan naik ke surga. Dia ke langit. Yesus tidak pernah ke surga, tapi ke langit. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga ke langit, sama. Ali Imran ayat 169. Jadi mereka ini di langit. Kalaupun misalnya nanti kita mengatakan bahwasanya harus surga, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW pun ketika ditanya kemudian di manakah siapakah yang ada di surga, maka haditsnya menerangkan bahwasanya yang ada di surga itu adalah nabi, orang-orang yang syahid, dan apa istilahnya itu anak-anak yang mati dalam keadaan masih bayi atau belum balik. Mereka semua itu ada di surga. Oh iya. Bang, ini saya ada baca di Al-Quran yang kitabnya Bang Juma. Yeah. Ini orang tuanya Nabi Muhammad kenapa tidak bisa diselamatkan dari kematian? Oke. Orang tua yang dimaksud di situ itu bukan kedua orang tua Rasulullah, tetapi pamannya. Oh, pamannya. Iya. Tapi kenapa Nabi Muhammad minta didoakan? Nabi Muhammad SAW ketika dipuji, ya, ketika kami puji beliau, maka pujian kami itu kembali kepada kami sendiri. Barang siapa yang memuji beliau, menyanjung beliau, ya, mengucapkan ucapan-ucapan baik untuk beliau, maka ucapan baik itu akan kembali kepada kami. Apa itu? Berupa syafaat. Jadi bukan hanya Rasulullah yang kami puji, Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Abraham, seluruh nabi-nabi ketika kami mengucapkan namanya, maka kami selalu memuji beliau. Contoh misalnya Nabi Isa, ditambah alaihi salam, atasnya keselamatan. Pasti. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kiranya keselamatan atasnya. Alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Jadi seluruh nabi ketika kami ucapkan nama beliau, nama mereka, kami selalu menyanjung dan mendoakan dan memberikan pujian-pujian kepada mereka. Seperti itu, Bung. Jadi barang siapa yang mengucapkan salawat, artinya pemberkatan kepada beliau, maka mereka orang yang memberikan pemberkatan itu akan mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Ketika kemudian nanti di padang mahsyar tidak ada lagi penolong-penolong lain selain daripada Allah, maka Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka kami dianjurkan untuk perbanyak salawat supaya nanti Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan kepada kami. Seperti itu, Bung. Makasih Bang atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Selamat malam, Bang. Wah, iya, malam.
Ya, ini ada Jerry. Selamat pagi. Jerry. Ya, selamat pagi. Ya, Muslim Bapak Kristen, Bang? Kristen Bang, Kristen Bang. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya Bang, mungkin yang saya mau tanyakan, menurut Bang Juma, Nabi Isa dengan Yesus itu beda atau sama menurut ajarannya? Kalau menurut ajarannya Bang, itu adalah oknum yang sama. Menurut ajarannya ya. Karena Nabi Isa mengajarkan dirinya adalah rasul untuk Bani Israel. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 juga mengajarkan dirinya untuk Bani Israel. Jadi ajarannya sama. Mengajarkan satu Tuhan, mengajarkan kemudian dirinya adalah rasul, mengajarkan diri mereka sebagai nabi, mengajarkan diri mereka sebagai hamba Allah. Itu sama. Ya. Oke, dipahami Bang. Lanjut Bang. Ada satu pertanyaan lagi Bang. Oke. Yang saya ketahui di dalam ajarannya Abang, di hari kiamat yang datang untuk menghakimi manusia itu Nabi Isa ya Bang? Hari kiamat Nabi Isa menghakimi itu nggak ada. Cuman Nabi Isa yang dihakimi gitu loh. Nabi Isa dihakimi oleh Allah itu ada. Ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Itu ada tertulis Bang. Itu ajarannya siapa Bang? Itu di hari kiamat nanti Nabi Isa ditanya. Ya, ajarannya siapa Bang? Maksudnya itu ajarannya Islam melalui Al-Quran. Ada di dalam Quran. Bisa disebutkan biar teman-teman bisa lihat. Saya lupa surah apa, intinya gini, wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas. Al-Maidah atau Ali Imran? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 116. Silakan. Ya. Berarti bukan ya Bang, yang ketika hari kiamat yang menghakimi bukan Nabi Isa itu ya Bang? Bukan. Cuman Nabi Isa ini nanti akan mengingkari penyembahan akan mengingkari apa yang orang-orang dudukkan dirinya sebagai Tuhan. Bang Juma percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi? Iyalah pasti saya percaya Bang. Terus ada dalil atau ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bolehkah Nabi dihujat atau? Oh nggak boleh, di Islam nggak boleh menghujat Nabi, nggak boleh. Nggak boleh menghujat Nabi, dilarang dalam Islam. Berarti Abang merasa berdosa tidak? Ketika Abang menyatakan bahwa Yesus itu bintang timur dan hal-hal lain lagi. Bukan saya yang mengatakan itu Bang. Yang mengatakan itu adalah makhluk itu sendiri yang datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku bintang timur. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang makhluk itu sampaikan. Akulah Yesus tunas Daud yang adalah bintang timur. Itu tertulis di situ. Justru saya berarti gimana? Berarti dengan sendirinya Abang menyangkal apa yang ditulis di dalam ajarannya Abang, bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu. Begini saudara, Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel itu dia mengajarkan dirinya sebagai Nabi. Tidak pernah dia mengajarkan dirinya. Kan tadi dari awal Abang mengatakan bahwa Abang mempercayai sebagai Nabi. Iya, memang dia Nabi. Iya. Tapi ada makhluk setelah Nabi ini terangkat ke langit, ya, muncul makhluk puluhan tahun setelahnya kemudian mengaku Yesus. Tapi itu bukan Yesus. Contoh konkret. Baru 5 detik yang lalu, 5 menit yang lalu Abang mengatakan Yesus
inilah itulah. Apakah abang merasa bahwa abang tidak menghujat Nabi? Yesus itu nabi sesuai pengakuan Yesus ketika datang di tengah-tengah. Berarti abang tidak percaya? Loh, tadi kan saya mengatakan dalam aspek pengajaran Isa dan Yesus itu sama. Iya, berarti abang percaya bahwa Yesus adalah nabi kan? Saya abang percaya kalau dalam bahwa Yesus yang mengakui dirinya sendiri nabi. Sekarang, poinnya seperti ini bang, yang saya mau tanyakan, yang saya mau ingin tahu dari abang, apakah abang merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang dalam ajarannya abang bahwa Yesus itu adalah nabi? Saya tidak pernah menghujat Yesus. Yang menghujat Yesus itu Kristen. Anda yang menghujat Yesus, bukan saya. Menurut pemahaman abang, menghujat itu seperti apa? Anda menuduh Yesus mati terkutuk, betul? Betul? Betul enggak? Menurut abang ketika saya tanya dulu, apakah Anda menuduh Yesus mati terkutuk? Coba abang hentar ke kehidupan keseharian. Maksud dari menghujat itu. Loh, Anda mengatakan Yesus mati terkutuk itu hujatan. Anda mengatakan Yesus mati dibunuh untuk dosa Anda itu hujatan. Anda mengatakan Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangin, digantung di pohon itu hujatan. Mana ada pernah kami umat Islam mengatakan itu? Kami mengatakan tidak sama sekali. Yesus tidak mengalami hal tersebut. Terus di dalam ajaran agamanya abang, kisahnya Yesus itu seperti apa? Beliau manusia yang suci. Beliau nabi. Beliau adalah nabi yang menyuarakan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Dan dia tidak pernah dihinakan seperti dalam agama saudara. Di Islam itu begitu. Bahkan dikatakan di kami, oknum tersebut yaitu nabi tersebut terkemuka, terkenal, tersohor, terhormat di dunia dan di akhirat. Itu di agama kami. Kalau di tempat kalian itu adalah makhluk yang paling hina itu. Bayangkan aja tuh. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, dosa membunuh, memperkosa, mencuri, itu ditanggung ke dia, dilemparkan ke Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia di mana seluruh dosa-dosa manusia ada sama dia. Berarti Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Di agama Anda lah kemudian Yesus itu paling dihinakan gitu loh. Oke bang, sudah bang. Berarti dengan abang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Lucifer, itu tidak termasuk hujatan. Nah, di sini Anda tidak paham. Yang mengatakan Yesus itu Lucifer itu kitab Anda, bukan saya. Coba Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Nah, bintang timur ini pernah muncul di kitabnya orang Yahudi. Bintang timur itu gelarnya iblis. Berarti ada makhluk yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Kebenaran Yesus mengaku di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, betul, muncul penyesat mengaku Yesus. Itu siapa? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya setan. Yang abang ketahui, yang abang ketahui tentang kisahnya Yesus atau Nabi Isa itu apa saja? Yesus itu terangkat ke langit. Setelah terangkat, muncul kemudian makhluk mengaku-ngaku Yesus yang bukan Yesus tapi Yesus palsu. Oke bang. Lanjut, silakan. Itu menurut pemahaman saya, tidak memperbaiki. Bukan menurut pemahaman. Yesus mengatakan di dalam di dalam Matius 24, apa kata Yesus di sana? Di Dota nomor 15 sampai nomor 27. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Itu loh. Sudah dipahami bang, biar teman-teman Kristen, Muslim bahwa ini maksudnya.
Selamat malam semuanya. Ya. Shalom. Oke. Ya. Silakan. Shalom. Bang, mungkin satu lagi dari saya, Bang. Iya, Bang silakan. Yosi. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi yang saya hanya mau ingin tahu saja. Pemahaman pengetahuan Abang kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah nabi. Abang bisa beritahukan atau kasih tahu ke saya kira-kira Yesus sebagai nabi itu kira-kira ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dan masih ada ketika Yesus melakukan pengajaran itu kira-kira apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Bang? Ya, dia mengajarkan atiullah wa fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Isa minta kepada Bani Israel untuk taat kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Dalam Al-Quran dikatakan seperti bisa disebutkan itu. biar nanti saya bisa belajar. Saya juga ingin belajar. Di As-Sukruf ada, Surah Maryam juga ada, Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Akhi Yusuf bisa ini? Ya, Akhi, benar. maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya lupa ayatnya. Yang pasti dia As-Sukruf ya. Az-Zukhruf 6263. Ya, Masya Allah. Tuh, supaya beliau nggak tidur. Tuh, ada tuh. Ya, lanjut bang. Saya pengen tahu saja. Ya. Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya ya, bukan kepada yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu mengatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Yesus itu minta untuk ditaatin, bukan disembah, tapi ditaatin. Coba Anda baca di dalam Lukas 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes tidak usah disebutkan dalil Kristen, Bang. Oke lah, saya mengerti. Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu minta dirinya untuk ditaatin. Oke, Bang. Oke, berarti dalam hal ini Yesus dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, Bang. Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel saja. Sama seperti Yesus. Yesus yang asli mengaku hanya untuk Bani Israel saja. Tapi Yesus yang palsu mengajarkan untuk menyembah dirinya kepada seluruh umat manusia. Itu berbeda. Yesus asli dan Yesus palsu itu beda. Silakan. Kalau memang oke, Bang. Tapi kalau memang Abang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, umat Israel, kenapa Abang harus mengakui sebagai nabi? Bahwa itu adalah nabinya Abang? Bukan, itu bukan nabi saya. Itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bukan diutus kepada saya. Oke bang. Berarti bukan nabinya Abang ya? Itu bukan nabi saya, itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman kepadanya bahwa dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi saya bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Bang. Iya. Oke bang. Tapi ini mungkin salah, Bang. Minta maaf kalau salah. Iya. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran mengakui ada 20 nabi, di dalamnya ada Nabi Isa. Kalau salah Abang sampaikan. Kami beriman, wajib hukumnya kami beriman kepada kenabian beliau, di mana beliau adalah nabi untuk Bani Israel. Sama seperti saya percaya kalau misalnya Osama bin Laden itu adalah pernah jadi presiden untuk bangsa atau negara Amerika. Saya percaya. Tapi bukan presiden saya. Cuman saya percaya dia pernah menjadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Saya beriman kepada itu. Saya percaya bahwa Osama bin Laden, siapa?
Bukan Osama. Bin Laden. Lanjut bang, lanjut bang, Bukan. Obama. Obama. The Sorry. Biden. Ya. Obama itu pernah jadi presiden untuk Amerika, saya percaya. Tapi bukan berarti dia adalah presiden untuk saya. Ayo. Saya bukan agama Kristen yang ngaku-ngaku nabinya orang sebagai nabinya. Jadi Barack Obama itu adalah saya percaya sebagai mantan presiden Amerika, tapi bukan presiden saya. Sama seperti Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa itu adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan untuk saya. Gitu loh. Kenapa Anda tertawa? Tidak bang, maksudnya kan saya hanya mau ingin tahu saja. Iya, Anda sudah tahu kan? Ya, kami ingin tahu saja pemahaman abang tentang ajaran dan keimanan dan keyakinan abang. Ya itu keyakinan saya. Nah sekarang saya mulai balik nanya nggak satu pertanyaan? Iya bang. Oke. Ada nggak Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Bagaimana bang? Lanjut bang, ulang bang. Ya. Coba tanya balik. Ada dulu ya, Taruh ya, Itu pertanyaan saya. Iya. Dengar teman-teman semua, tidak usah. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah kalau Yesus ada nggak diutus untuk orang Indonesia? Karena setahu saya Yesus mengaku hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ada begitu. Begitu ya bang ya. Saya tidak membantah pemahamannya abang. Itu kan ajarannya apa yang ditulis. Jadi lu lagi ditanya. Diam dulu bang. Ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk orang Indonesia? Ada enggak? Diam dulu bang. Kenapa kalau kau ditanya kau pura-pura gila? Kenapa? Bukan, saya tidak pura-pura. Diam dulu, jangan panas dulu. Jawablah. Saya menjawab. Saya akan menjawab, tapi tolong saya mau sampaikan satu, bahwa tujuan saya naik masuk room mau tanyakan ke Bang Suma, apakah mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa tidak, dan apakah Bang coba merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang adalah Nabi Isa? Mati jahat. Orang gila. Yang menghujat itu kalian Kristen, yang menghujat Yesus itu kalian, bukan saya. Saya justru mati-matian membela Yesus. Bayangkan aja tuh, saya katakan bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang digantung, bukan Yesus yang ditombak, bukan. Tapi itu adalah orang lain. Nah, begitu juga yang kalian sembah, yang mengaku Lucifer itu, yang mengaku bintang timur itu juga bukan Yesus, tapi itu adalah iblis. Oke bang. Abang menyebut. Matilah kau, ditanya kemana-mana. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak, saya kasih dalil. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran surah As-Saff mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus juga sama. Nah sekarang ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk kalian orang Indonesia ada enggak? Bang, saya jawab bang. Abang jawab yang saya dulu bang. Jawab saya dulu. Apa sih? Kan tadi saya sudah jawab bang, beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Tapi kalau masih ada silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Ayo bang, silakan satu pertanyaan lagi. Terlalu banyak pertanyaan bang. Kau belajar dulu bahasa Indonesia lah. Terlalu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan bang.
Saya cukup satu aja bang yang tadi. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya diutus untuk orang Indonesia? Ketika Yesus terangkat ke surga, Ketika dia mengajar bang, ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itu, ada nggak dia mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau tidak, berarti ya kalian ini penumpang gelap. berarti abang juga harus hapus di dalam Al-Quran abang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Dia Nabi untuk Bani Israel, Cak Ayu. Bukan Nabi untuk orang Indonesia. Untuk Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub, anaknya Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Dari semua pertanyaan saya tadi bang, saya belum puas bang. Saya bukan alat pemuas dan saya rasa akal Anda tidak akan sampai kepada poin jawaban saya. Karena setahu saya, kalau berbicara agama, Kristen tidak pernah menggunakan akal kalau membahas agamanya. Tapi giliran membahas agamanya orang, baru pakai akal. Saya tidak bahas agamanya abang. Oh, jadi yang tadi yang Anda pertanyakan itu agamanya siapa? Saya hanya pastikan abang, karena saya dari apa yang disampaikan oleh abang itu hujatannya ke Nabi Isa yang abang yakini bahwa di mana saya menghujat? Kapan saya hujat? Di mana hujatan saya? Saya mengatakan Kristen menyembah bintang timur, itu fakta. Menyembah iblis, Lucifer, itu fakta. Itu bukan menghina, Bung. Selayaknya saya mengatakan Pak Bom Bom bau, itu bukan menghina, itu fakta. Dia makannya babi kok. Orang makan babi itu keringatnya bau babi. Itu fakta itu. Nah, ini yang tidak bisa dipakai. Apanya? Tabiat kelakuan. Coba aja Anda punya tetangga suruh makan babi. Habis itu Anda main bola sama-sama. Kalau tidak bau nauzubillah kata-katanya, jangan sebut saya Zuma. Tidak bisa bang, tidak bisa, tidak bisa menyanyi kepercayaan kami, keyakinan kami, iman kami. Itu bukan keyakinan, itu beda bang. Maksudnya bau badan. Saya kan mengatakan Kristen itu menyembah Lucifer bintang timur. Apa yang salah? Faktanya memang begitu. Menurut kepercayaan kami bang, apa yang keluar dari mulut itu dia dari hati. Terus dari cara abang menyampaikan, dari cara abang berkata-kata, kami sudah bisa menilai, terlebih saya sudah bisa menilai. Iya silakan, itu hak Anda berbicara. Pertanyaan saya bagaimana? Dilupakan aja. Itu tadi sudah dijawab bang. Gak pernah. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kau ke bangsa lain. Pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, termasuk bangsa Indonesia bang. Oh, Anda salah kalau begitu. Anda muridnya Yesus orang Indonesia. Salahnya ada bang. Salah Anda. Di mana bang? Ada banyak hal yang harus Anda lalui di situ kalau Anda berbicara mengenai Matius 28. Yang pertama Matius 28 itu berakhir dari data nomor 15-nya saja. 16 sampai 20 itu tidak ada dari manuskripnya, itu enggak ada, itu penambahan saja. Yang kedua, Yesus Yesus minta untuk menjadikan orang menjadi muridnya, bukan menjadikan orang menjadi hambanya. Bedakan antara hamba dengan murid. Jadi hamba-hamba di kelas itu nggak cocok. Yang benar adalah murid-murid di kelas. Begitu bang. Yang ketiga, orang Yahudi kalau berbicara mengenai bangsa-bangsa itu berbicara tentang 12 suku mereka. Dia di luar bangsa.
Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap bangsa. Itu dianggap bidat, dianggap guguk, dianggap serigala. Gitu loh Bang. Jadi kalau dibilang beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, maksudnya itu ke-12 suku. Nah, sementara Anda bukan bagian dari salah satu dari 12 suku bangsa Israel, enggak. Oke, ada beberapa poin yang saya catat Bang, yang tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan tadi. Iya, menurut saudara, hamba dengan murid itu sama atau tidak? Beda. Beda. Hamba itu pelayan. Hamba itu adalah ciptaan atau budak dari penguasa. Gitu. Sedangkan murid beda. Nah, Yesus minta ajarkan supaya seluruh bangsa Israel itu jadi muridnya. Ya, bukan termasuk bangsa Indonesia jadi murid Bang. Oh, nggak bisa. Yang jadi murid, ya, bangsa yang dimaksud itu adalah Bani Israel saja, bukan bangsa Indonesia. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar kandang yang ada di sini. Domba yang dimaksud di luar kandang itu adalah Bani Israel yang di luar Yerusalem. Gitu. Bukan Anda kan bukan Bani Israel. Waktu Bang nanti saya pelajari lagi di dalam Quran itu kira-kira ajarannya kok larinya ke Al-Quran belajar dalam Yesus, dalam hal ini Nabi Isa itu kira-kira seperti yang disampaikan oleh Abang atau tidak? Kalau Yesus, Bang, ya. Iya, kalau makhluk yang mengaku Yesus itu ya bisa jadi seluruh Indonesia, seluruh bumi ajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus yang ngaku-ngaku aja Yesus. Jadi mulai sekarang saudara harus berpikir bahwa ternyata Yesus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu, gitu Bang. Itu kalau menurut keyakinan kami Bang, Yesus itu adalah satu. Dua Bang. Nah, kalau dua tolong disampaikan yang satunya yang mana yang diserupakan itu Bang? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan memiliki tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Tidak, maksudnya Abang yang katanya Yesus itu diserupakan itu yang mana Bang? Kalau terkait dengan diserupakan itu yang mati digantung. Itu siapa Bang? Itu pengganti Nabi Isa. Yang digantung itu siapa Bang? Penggantinya Nabi Isa. Wah, bagaimana ya? Kok kalian menyebutnya menurut pemahamannya Abang, Yesus itu diserupakan ada dua yang digantung itu bukan Yesus. Iya, betul. Tapi kalau tidak ditulis di dalam kitabnya Abang bahwa yang diserupakan itu siapa? Oh, tidak penting. Tidak penting. Berarti cuma asumsi Bang? Bukan asumsi. Poinnya sudah sampai bahwa Nabi Isa diselamatkan. Kan intinya tokoh utama kan Nabi Isa. Nabi Isa itu tokoh utama pada saat penangkapan. Nah, tokoh utama diselamatkan. Mau yang menggantikannya itu Pak Bom-Bom, yang menggantikannya itu siapapun, itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Berarti abang harus belajar dari kami. Karena yang ditulis di ajarannya Abang, di kitabnya Abang itu cuman sepintas saja, hanya garis besarnya saja Bang. Kalau di dalam kitabnya kita detail Bang. Nah, kalau di kitab saudara kisahnya Nabi Isa yang tadi Abang katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Iya, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Yang menggantikan Yesus itu kan orang terkutuk. Tidak, yang poin yang saya mau
dengan apa saya mau katakan ke abang, sampaikan ke abang bahwa menurut ajaran dan pemahamannya abang bahwa Yesus itu ada dua diserupakan. Jadi begini saudara, yang harusnya ribut ini adalah umat Islam dan Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Kalian itu agama dari agama supaya saya percaya kepada abang bahwa apa yang dikatakan oleh abang itu adalah benar, itu tolong dijawab. Al-Quran karena yang saya tahu dan saya yakin benar bahwa Yesus yang ditangkap, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga adalah Yesus yang sama, Nabi Isa yang sama, satu orang. Kan begitu caranya belajar. Sekarang begini, penulis-penulis kitab saudara pada saat kejadian ada nggak hadir pada saat kejadian penyaliban? Bagaimana bang? Penulis kitab saudara ada nggak hadir pada saat penyaliban? Terus penulis kitabnya abang hadir tidak? Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang maha melihat. Ya, ada yang tahu tidak ketika wahyu itu diturunkan? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Berarti sama saja bang, berarti sama dong bang. Oh berarti Anda sudah mengakui bahwa kisah para rasul atau cerita-cerita Paulus dan teman-temannya ini itu adalah cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan gitu? Bisa saja yang abang percaya bahwa wahyu dari Tuhan itu bisa saja bukan wahyu juga, kan tidak ada orang. Terus dari mana? Terus dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kejadian itu? Bisa saja belajar dari kan Injil kan sudah ada. Ya, kan mana kebanyakan di dalam Quran itu kan sebagian besarnya hampir mirip dengan Alkitab bang. Mana buktinya ceritanya? Nabi Muhammad SAW belajar Bible. Jadi kalau abang mempertanyakan kisahnya Yesus orangnya ada tidak, saya bisa pertanyakan ke abang juga. Tidak begini. Abang, apakah ada orang kan katanya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa, iya kan bang? Berarti orang-orang yang menulis itu kan tidak ada juga. Nah justru karena itu. Ya. Berarti sama dong bang. Berarti seharusnya pertanyaan abang itu tidak perlu dipertanyakan. Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sekarang permasalahannya begini. Penulis kitab saudara ini sumbernya dari mana? Matius adalah murid Yesus. Itu murid Yesus kan menurut saudara. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran dan salah satu isinya adalah pemberitaan tentang penyaliban itu dari langit. Bukan dari orang-orang. Sementara yang tahu dari langit siapa bang? Dia nggak belajar, dia tidak pernah melakukan penyelidikan, dia tidak mengerti bahasa Ibrani, dia nggak mengerti bahasa Yunani. Seketika saja dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada para sahabatnya, aku didatangi oleh Roh Kudus, dia mengatakan begini bla 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 bla. Sahabatnya menghafal. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad percaya kepada siapa bang? Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi belum datang wahyu kepada mereka. Nabi Abraham bertahanus, Nabi Abraham juga mencari Tuhan. Beliau juga mencari Tuhan. Tapi kan begini bang, abang mengatakan bahwa Nabi Abraham. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Nabi Muhammad tanya dibego-begoin dirinya, kita ditanya balik nggak bisa jawab. Nabi Muhammad abad ke-6 bang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Nabi Abraham itu kan sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Kita semua sama bersaudara. Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui, maha menyaksikan itulah yang mengilhamkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau menceritakan apa yang diwahyukan oleh Allah pada dia. Berbeda dengan penulis kitab saudara.
Penulis kitab saudara katanya murid, betul? Oke bang. Nah, kalau tidak, maksud saya supaya Kamu tuh nggak pernah. abang jangan mempertanyakan hal itu. Loh, nggak bisa bang. Sekarang kalau kita berbicara mengenai informasi yang Anda imani itu berasal misalnya dari Matius. Dari mana Matius tahu kejadian itu? Sama, saya tanyakan ke abang. Sama pertanyaannya sama, saya kembalikan ke abang. Kalau saya dari pewahyuan, kalau Matius? Apakah abang yakin bahwa itu betul-betul wahyu? Saya bertanya ke iman saudara, jangan kayak ular beludak. Tidak, bukan Saya masalah tanya, ular beludak, Bang. Matius menulis cerita-cerita tentang Yesus itu dari mana dia tahu? Wahyu juga. Host Dia juga wahyu. Host pendeta host. Ntar dulu, ini selesai satu dulu nih. Kalau Matius menerima wahyu berarti Matius nabi. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Matius nabi, Bang. Nah, kalau begitu dari mana hasil tulisannya ini dari mana? Jawab tuh. Matius adalah murid Yesus, Bang. Masa dengan kata murid Yesus aja? Memang kitab Matius itu kapan ditulis? Ketika Yesus mengajarkan, mereka ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ketika Yesus mengajarkan, Matius menulis. Penulis Matius menulis. Di mana buktinya? Gak ada ilmunya banyak. Iya, kapan? Kapan Matius itu menulis? Udah cuci kaki besok ke sawah. Udah ya. Hilang. Jurus menghilang. Pemain sulap. Jos. SCC apa itu? Matius itu, kitab Matius itu ditulis ya berkisar tahun 60-an. Gurunda. Iya. Kayaknya kita harus bilangnya buku Matius. Ini ada suara musik. Iya. Iya. Buku Matius itu ditulis di tahun 60-an sampai tahun 66. Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Nah, saya ingin tahu dong, kalau itu adalah murid Yesus, Matius itu adalah murid Yesus. Kita lihat ketika penulisan diperkirakan ini noise-nya terlalu kencang ke kuping di tahun 60 sampai tahun 66, dia murid. Katanya gitu. Bagaimana seorang murid, apa alasannya murid ini? Dia sesama dengan Yesus, setelah Yesus terangkat 30 tahun baru menulis. Apakah dia menghafal? Karena semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Saya ulang, sebelum Yesus terangkat ke langit, semua ajarannya sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan kitab Matius itu konon itu juga belum tentu benar. Dituliskan tahun 60 sampai tahun 66. Berarti ada waktu rentan antara tahun 33 sampai 66. Itu berapa tahun jarak itu, rentang waktunya? 30 tahun, 33 tahun. Pertanyaan saya, ini Matius, penulis Matius, apakah dia penghafal? Tentu tidak. Nah. Pengarang. Ya. Kalau pengarang Izin. rasional, masuk akal. Kalau pengarang. Tapi kalau penghafal, mana ada tradisi penghafal? Coba di mana dikatakan? Gurunda izin, Gurunda. Moderator jangan naikin dulu Oten ya, moderator. Gurunda ada salam dari adikku tersayang. Iya. Salam balik, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Lukas dituliskan di tahun 80-an. Menurut tradisi mereka. Surah-surah Paulus mulai tahun 50-an. Pertanyaan saya, di dalam kata Yohanes, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes, yang juga bukan Yohanes, itu jelas dikatakan bahwasanya Yesus telah menyampaikan segala firman yang telah diterima dari Tuhannya untuk ia sampaikan. Jadi sebelum terangkat ke langit, segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada murid. Nah,
Kalau mereka ini adalah murid-murid Yesus, berarti tradisi yang mereka gunakan ini tradisi apa? Hafalan. Tradisi. Kalau hafalan, kasih bukti. Kalau metode sanad, kasih bukti. Metode sanad itu artinya mata rantai penyampaian. Yesus mengatakan kepada Dinda Kores. Dinda Kores kemudian bertemu dengan Bang Handi. Bang Handi ketemu dengan Kurismoto. Dinda Kurismoto. Kurismoto bertemu dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma ketemu dengan Ahli Yusuf. Ahli Yusuf bertemu dengan Dinda Ardiansa. Ardiansa bertemu dengan saya. Saya menulis. Kalaupun itu terjadi mata rantai kayak begitu, apa yang bisa dijadikan dasar pijakan bahwa Dinda Ardiansa ini orang yang bisa dipercaya? Hafalannya betul. Benar-benar dia bertemu dengan Bang Handi. Ketika dikatakan benar betul, maka apa yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Bang Handi ini adalah orang benar? Dia ini adalah orang yang bisa dipercaya. Siapa aja yang meyakini bahwa dia orang benar? Siapa saksinya? Sampai kepada Dinda Pera Estar, informasinya siapa yang kenal orang ini? Apakah dia orang jujur? Apakah dia orang terpercaya? Sampai ke situ dia terima dari Bunda Rahma. Bunda Rahma lagi dipelajari. Ini siapa bapaknya, siapa mamanya, dari mana dia lahir, tahun berapa dia lahir, kapan dia ketemu dengan Dinda Ardiansa, Dinda Pera, kapan dia bertemu dengan Kurismoto, sampai kepada Yesus. Harus diselidikin. Kalau benar-benar valid, baru disebut sebagai pemberitaan sahih atau sah. Tapi kalau tidak, diantaranya ada pendusta, ada pembohong, atau ada yang tidak kesampaian, tidak pernah bertemu, tidak pernah menjadi guru dan murid, maka terputus, berarti doif, lemah. Kalau sama sekali tidak pernah bertemu Yesus, maka dia maudhu. Apa itu? Palsu. Nah, Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Penulis Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Tidak pernah. Tidak. Penulis Yohanes pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Penulis Lukas pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Jelek kali suaramu. Paulus pernah nggak bertemu langsung dengan Yesus? Nggak pernah. Pengarang penulis Petrus pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kitabmu itu maudhu. Maudhu itu artinya apa? Palasu, baletunu. Balik nafsu ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mana? Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Itu fakta. Siapa yang berani mengatakan dan menuturkan kepada kita hari ini adanya sanad kesinambungan mata rantai informasi kepada Yesus, sampai kepada Lukas, sampai kepada Paulus? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Cuma iman. Cuman percaya aja. Itu modal kalian. Itu modal kalian. Akulah Alfa dan Omega. Coba, mari kita runut, kita buktikan. Apakah betul ini anak Maria yang mengatakan ini? Mana buktinya? Ada bisa. Sama seperti hadis sahih, ada. Tidak bisa, nggak ada yang bisa itu. Nggak ada. Saya boleh taruhan, kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan mata rantai pemberitaan Yesus sampai kepada Pulau Patmos, saya boleh taruhan, kepala saya boleh ambil, simpan di gereja, ambil kepala saya. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan sanadnya, mata rantai pemberitaan, jaringan pemberitaan dari Yesus pindah ke si Fulan pindah ke si Bece pindah ke Lai pindah ke Baco pindah ke Jureja pindah lagi ke Masa Tilu lagi kembali kepada penulisnya. Kalau ada, kepala saya ambil. Ambil kepala saya, simpan di gereja. Kalau ada,
tapi tidak akan pernah Anda temukan. Berarti kalau begitu ini apa? Oh, dia hafal Bang Syuma. Nenek lu kiper, hafal pula.